Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya tanya sobahul khair, ya, anak-anak serentak menjawab apa? Sobahun. Ya. Baik. Sobahul khair. Oke, ditambah alhamdulillah, 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 Allahu akbar. Oke, siap. Sobahul khair. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Nggak ada yes-nya ya. Baik, di sini untuk yang memandu membaca Al-Quran nanti saya panggil, silahkan dibuka surat Al-Buruj ya. Untuk Ananda Fatir 8A. Apa itu Pak? Ya, dipandu membaca surat Al. Ya. Jadi kalau dipanggil gurunya untuk mendampingi itu berarti tandanya sudah bestie ya. Gitu. Ya, silakan Mas Bakti. Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Fatihah enggak tahu. Biasanya gimana? Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud naridatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'alun bil mu'minina syuhud. Ma qum minhum illa ayyuminu billahi azizil hamid alladina lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladina tanur minina wal mu'minati summa lahum yatubu adabu jahannama walahum adabul hariq. Innal ladina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa ghafurul wadud dul arsyil majid.
fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Thamud balil ladina kafaru fi takdib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lahum mahfud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya kembali tak duduk sini? Kalau menurut saya kembali aja. Kembali aja, sini aja, nemenin saya. Iya. Baik, terima kasih Mas Fatir ya. Selanjutnya saya ditunjuk untuk menggantikan siapa tadi? Fauzi. Ya, Pak Fauzi ya, karena beliau masih ada kendala. Jadi ini perdana saya tampil di depan siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru. Baik, anak-anak sekalian, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian yang berbahagia, jadi di sini Pak Farid akan mengutip ya hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang mana kala itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh oleh malaikat yang menyampaikan wahyu. Malaikat siapa namanya? Mikail. Mikail kelas 7. Oh, Jibril. Ya. Kelas 7 juga. Ya. Yang mana bunyinya Atani Jibrili faqala ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Jibril alaihissalam pernah datang kepadaku seraya berkata, hai Muhammad, hiduplah sesukamu ya, aish ma syi'ta ya. Jadi malaikat Jibril itu memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwasanya silahkan engkau hidup sesukamu ya. Fa innaka mayyitun, akan tetapi ketika engkau hidup sak senengmu dewe, sak sukamu sendiri, perlu diingat bahwasanya fa innaka mayyitun, bahwasanya engkau itu nantinya akan menjadi mayit. Berarti apa? Hidupnya tidak akan kekal, nggak akan hidup selamanya. Selanjutnya, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu ya. Selanjutnya kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad, cintailah orang yang engkau senangi ya. Jadi kita diperintahkan untuk mencintai apapun yang kita senangi. Fa innaka, akan tetapi ya, mufarikuhu, akan tetapi sesungguhnya engkau pasti juga akan berpisah dengannya. Makanya kalau mencintai sesuatu yang berbau perkara dunia,
ya, itu jangan terlalu berlebihan ya. Contoh kayak Mas Vano mencintai Mas Fatir, nggak boleh berlebihan ya. Mencintai dalam konteks sahabat, teman ya. Karena tadi kata malaikat Jibril itu apa? Pasti kalian nantinya akan berpisah. Layaknya adanya suatu pertemuan, maka akan ada juga yang namanya yang penting ketika berpisah jangan sampai menjadi sad ending gitu ya, kata arek-arek saiki. Pesan malaikat Jibril selanjutnya adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi bihi, dan berbuatlah semaumu. Mau berbuat apapun di dunia itu silahkan ya, kata malaikat Jibril ya. Sesungguhnya fa innaka majzi bihi, pasti engkau akan menuai hasil dari perbuatan kalian ya. Jadi ketika yang berbuat kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan pula. Dan begitu juga sebaliknya ya, sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin syarr. Nah, yang melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah, biji sawi ya. Kok guyu? Kenapa? Kamu belum pernah lihat biji sawi? Enggak, Pak. Ada yang pernah lihat biji sawi? Ya. Kebaikan sekecil itu ya, kata Allah, akan diberikan imbalan. Dan begitu pula apabila ada keburukan sekecil biji sawi ya, kira-kira keburukan sekecil biji sawi itu apa? Itu pula akan dibalas oleh Allah. Maka hendaknya ketika kita masih diberikan umur yang panjang ini ya, harus memperhatikan segala bentuk perbuatan agar nantinya ya, balasan yang kita terima itu ya, kalau kita banyak melaksanakan amal kebaikan maka akan diberikan balasan kebaikan. Kalau banyak melakukan amalan keburukan ya, maka apa? Banyak pula ya balasan keburukan yang akan kita terima. Pesan selanjutnya ya, wa'lam ya, anna syarful mu'min qiyamuhu bilail ya. Dan ketahuilah kemuliaan seorang muslim itu terletak pada sholat malam. Di sini yang rajin menjalankan sholat tahajud, nah ini kelihatan belum disuruh angkat tangan, wis angkat tangan. Ini kayaknya apa ya, kalau kata Mas Haikal kelas 7 itu tipu muslihat ya, jelas bijue ya. Ya, Fatir tahajud ya? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Ya, jadi usahakan ya, yang biasanya bisa bangun jam 3 pagi ya, sebelum dilanjut login app-nya sholat dulu ya. Kira-kira kalian kalau bangun tidur yang dicari pertama itu apa? Nggak nyari mama, nggak nyari papa toh. Yang dicari adalah FF. Kemudian yang selanjutnya, pesan terakhirnya Jibril kepada Nabi Muhammad,
dan kehormatannya adalah rasa malu kecukupan dari manusia. Yaitu apa? Memperhatikan rasa malunya terhadap manusia, sebagaimana yang tertuang di dalam hadis, al haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Maka apa yang bisa kita ambil dari 5 pesan malaikat Jibril ini tadi? Yang paling penting adalah kita harus ya menjunjung tinggi nilai ya kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau toh dalam hidup ini kita tidak mau diatur, ya kata malaikat Jibril tadi apa? Ya, ikmal masyikta, ya terserah, whatever. Bener gak anak ISIO ngomongnya gitu? Insya Allah. Insya Allah. Mendadak menjadi ustadz ya Fatir ya, dikit-dikit astagfirullah, masya Allah gitu ya. Ya. Aslinya memang gitu ya. Lain. Emang gitu? Oh. Ya, ikmal masyikta. Kalau memang di dunia ini tidak mau diatur, tidak mau diberi aturan, ya kata malaikat Jibril ya udah hidup sesukamu. Mau melakukan apa silahkan. Akan tetapi perlu diingat lagi ya, segala sesuatu yang kita perbuat nantinya akan mendapatkan balasan. Ya. Yang suka menggunjing, tahu menggunjing? Ngerasani, ya bahasa kerennya gibah ya. Kalau orang dulu itu bilangnya yang suka ngerasani lambene meniren ya. Tapi ya di dalam Islam ada hukumannya gitu loh. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan yang suka menggunjing itu layaknya memakan bangkai saudaranya sendiri ya. Memakan apa? Ya naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terbiasa dengan hal-hal yang buruk seperti itu, hal-hal yang kurang baik seperti itu. Selanjutnya yang perlu anak-anak perhatikan sebagai seorang tolabul ilm, sebagai seorang pelajar ya, adalah mengenai makna daripada menuntut ilmu itu sendiri ya. Ada hadis yang menjelaskan al ilmu nurun. Ada yang tahu artinya? Nurun itu bukan turun ya. Nurun artinya kata Mas Fatir cahaya. Wa nurullah la yahdi lil ashi. Dan cahayanya Allah itu tidak diberikan untuk perkara kemaksiatan. Di sini ada yang masih ngerasa mencerna pelajaran? Kalau masih ada ya, kira-kira apa penyebabnya selain tidak belajar? Di antaranya kenapa kalian masih merasa sulit untuk mencerna suatu pelajaran? Di antara penyebabnya tidak belajar ya adalah ya tidak memuliakan guru. Ya, tidak memuliakan guru. Maka dari situ bisa jadi ya gurunya itu nanti tidak ikhlas menyampaikan ilmu, sehingga apa? Kalian gak paham-paham loh. Kira-kira anak-anak masih percaya nggak ada yang masih belum paham 1 tambah 1 itu 2? Hah? Ada ya. Kalau memang
sumber ilmu yang dia ambil dari memahami 1 tambah 1 itu 2 itu tidak diperlakukan dengan baik, maka dia tidak akan faham. Maka kalau kembali kita mengingat lagi ya, pesannya malaikat Jibril tadi ada berapa? 5 ya. Belajar enggak belajar yaitu memang kewajiban dari kalian ya. Akan tetapi kalau yang mau pintar ya, yang mau pandai, yang mau mengerti, maka seyogyanya, seharusnya harus belajar agar ilmu itu bisa masuk ke dalam diri kita, agar nilai-nilai kebaikan ilmu itu juga bisa masuk pada diri kita ya. Jadi harapannya setelah ini kita kedatangan bulan suci Ramadan ya. Masih ada yang suka bolong puasa? Ada yang masih suka bilangnya puasa pas datang ke sekolahan mulutnya bau rawon, ada? Ya, harapannya puasa depan ya semuanya tuntas full menjalankan puasa. Berapa lama? Ya, selama 1 bulan ya, dijalankan ya dengan baik, karena puasa itu kewajiban atau tidak? Puasa itu termasuk apa di dalam Islam? Termasuk apa? Rukun yang keberapa? Coba 1 apa? 2 3 ya. Itu merupakan pondasi kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai orang yang Islam ya, adalah menjalankan 5 rukun Islam ya. Jadi kalau ditinggalkan akan mendapatkan apa? Dosa. Seperti itu ya. Maka perlu diperhatikan tadi juga ya tentang malu ya. Budaya malu di sini, kira-kira anak-anak ketika melakukan kesalahan itu bangga atau justru malu? Banyak yang bangga atau malu? Ya, kalau masih ada rasa malu dalam dirinya ketika melakukan kesalahan dan tidak dipertontonkan, tidak diumbar-umbar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayahnya kepada kita. Tapi kalau sudah tidak punya rasa malu ya, melakukan salah pede-pede aja, diingatkan ya wes nggak mau mendengar, malah cenderung ya membantah ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mencabut ya nikmat dan juga ya hikmah di dalam dirinya. Kenapa kok tidak bisa menerima kebaikan ya. Jadi jangan sampai ya lupa dengan
kewajiban-kewajiban kita, dan juga jangan sampai ya membiasakan budaya tidak malu ya. Karena tadi anak-anak sudah banyak yang hafal ya, haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada keimanan ya. Kalau salah ya melakukan tapi tidak mau ya menutupi kesalahannya malah bangga ya, maka nah itu perlu dipertanyakan ya, bagaimana keimanannya gitu. Baik, di sini mungkin ada yang berani memberikan kesimpulan ya, yang berupa bisa kembali menyebutkan 5 pesan malaikat Jibril, kemudian singkat secara kesimpulan. Yang berani ada sesuatu dari saya ya. Dari siswa laki-laki 1, dari siswi perempuan 1. Insya Allah saya ini jadi laki-laki yang tanggung jawab ya, menepati janji, nggak seperti cowok-cowok yang diujarkan perempuan-perempuan ya, jare alah cowok itu banyak bohongnya. Lapor tepuk tangan. Ya insya Allah saya ketika mengutarakan yang bisa ini, nanti saya kasih sesuatu ya bisa tanya di anak-anak wafa saya gitu ya. Kira-kira saya pernah lupa atau ingkar janji nggak? Ayo, siapa yang mau? Aryo, Pak. Nggak ada? Aryo, Pak. Aryo? Dari kelas 9 ada? Siapa? Jevan, nggak mau maju? Dari kelas 8 ada yang bisa? Wildan. Wildan. Dari kelas 7? Ya. Ayo. Ya lumayan lah ya, walaupun nggak banyak mungkin nanti hadiahnya, cuma ya lumayan ya. Entah itu 1 kaleng permen Yupi ya lumayan toh. Nggak ada ini. Wah ya berarti nggak arep apa ya, hadiah gratis ya. Baik anak-anak, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya mungkin ya di depan anak-anak sekalian, dan juga satu materi pertama saya untuk anak-anak. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya ya, terlebih bermanfaat bagi kita semua ya. Karena kalau sesuatu yang tidak bermanfaat itu ya tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Dapat pahala enggak, capek malah yang didapat ya. Maka perlunya kita melakukan segala sesuatu itu yang bermanfaat, supaya apa? Ketika capek ya, nantinya akan dibalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, saya akhiri ya. Kultum singkat dari saya ya, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat la haula wala quwata illa billah. Tsumma lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.